mulai saja untuk acara pada malam kesempatan hari ini. Baik, izin saya untuk memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya dan tentunya nikmat sehat yang sesempurna yang kita rasakan sampai saat ini sehingga kita bisa mengikuti acara yakni mentoring manasik umroh hati dan rasa yang mana judul pada malam hari ini adalah niat kuat 7 amalan jalur langit meraih Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tema ini kita buat adalah semata-mata bagaimana kita bisa menguatkan niat kita, menumbuhkan iman kita, dan tentunya amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan, baik kita amalan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita mendekatkan diri kepada Allah atau ikhtiar kita dengan cara kita dengan raga kita. Nah, tentunya pada malam ini kita akan membahas dengan guru kita, yakni Ustadz Haji Budi Khoiri Susanto, SEMM. Nah, insya Allah yang kita nanti-nantikan ilmunya dan keberkahannya untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga limpahan salam serta rahmat senantiasa tercurahkan kepada beliau, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya ke kita semua sebagai pengikutnya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari insya Allah kita akan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita akan mengisi dengan tawasul, yakni yang ketiga acara inti pengisian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Budi Khoiri Susanto, SEMM. Lalu ditutup dengan doa oleh beliau. Baik Bapak Ibu, untuk kita memulai acara sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain, mari buka acara ini dan semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Ila hadiniyah wa ala kullatin sholih wa sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa amin. Baik, alhamdulillah acara ini kita buka. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah yang telah kita bacakan, semoga acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan tentunya bisa kita praktekkan ilmu yang kita dapatkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Cara yang kedua yakni langsung saja saya, isi tawasul dulu. Untuk apa, untuk kita, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat kita, para pekerja migran Indonesia, maupun kita yang mempunyai hajat. Semoga dengan tawasul atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya mendapatkan ridho dan tentunya mendapatkan, keijabahan apa niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan beristighfar lalu bersyahadat, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahlil baitihi al-kiram sa'irillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولي آمين ثم للآخرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى مؤسس جميع نحدية علماء إلى خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suratul Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek buyut kita, guru-guru kita yang telah dahulu meninggalkan kita semuanya. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diberikan tempat yang terbaik, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterangi alam kuburnya dan dijauhkan dari siksa kuburnya. Amin ya rabbal alamin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وخصوصا إلى ruh almarhum. Monggo disampaikan ila ruh almarhum Bapak Haji Ahmad Sulaiman bin Sulaiman. Ila ruh ila ruh si Fatimah. Ila ruh Pak Yakub wa isruhum wa furu'ihim sil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum sayyidil lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولي آمين. Baik, suratul Fatihah penutup kita sampaikan untuk para jemaah yang akan berangkat di umroh plus Mesir, umroh untuk di akhir tahun, dan umroh untuk Konyen, yakni dan umroh awal Ramadan. Insyaallah untuk umroh plus Mesir kita ada 11 jamaah insyaallah, dan yang dari Indonesia masih dalam proses pembuatan paspor. Insyaallah yang eh, umroh plus Mesir ini ada 9 orang yang sudah siap akan berangkat dan insyaallah hadir pada kesempatan malam hari ini. Biradulillah subhanahu wa ta'ala wa la syafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam barakati wa bihidayati wa bikaramati wa bisyifaati wa bisihat sehat lahir maupun sehat batin wa bini'mati wa bikaramati wa bisyafaati wa binuri ala hadiniyat liqabuli hajatina wa hajatikum hajat fi dunya wal hajat fi akhirat khususon fi hajati jamaah umroh plus Mesir, Bu Murni Asih, Bu Chuang Yungsin, Bu Nimatus Solihah, Bu Wang Lia, Bu Wang Cinya, Bu Suana, Bu Sufiah binti Marno, Bu Eni Tarnini, Arisma, wa ila khususon jamaah Konyen, wa ila khususon Buwang Ryu, Chang Yuzen, Chang Tifen, Cheng Nini, Tuse Wugu, Buwang Anya, Anissa Farhana, Mita Sunarti, Bu Mirna Yemina, Bu Neneng Nurjana, Chang Ciahun, Husnul Khotimah, Zulfitriani Effendi, Putri Fajriani, Censia Pingtung Yeni Tri Rosita Sri Rahayu, Ibu Yustiasmi, Ibu Wang Mita, Ibu Epi Astuti, Ibu Kuosana, Ibu Amini, Ibu Wuciyi, Ibu Ciang Ana, Nuraini binti Abdul Hanan, Ibu Sutiah binti Solih Jakarta, Maha Salihia, De Dimina Anissa Nurjanah, Bu Imas Nuryani, Ibu Siti Mufidah, dan Mas Wahid Tamimi ila khususon fi hajatina wa hajatikum fid dunya wal hajat fi akhirat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, telah kita bacakan tawasul dan suratul Fatihah untuk niat dan hajat-hajat kita. Semoga niat kita diberikan kekuatan, iman kita semakin tebal, dan tentunya badan kita diberikan sehat lahir maupun batin, dijauhkan dari rasa-rasa negatif dan jauhkan dari segala yang mengganggu aktivitas kita, dan tentunya kita diberikan pekerjaan-pekerjaan yang lancar, baik dan tidak ada halangan, diberikan majikan
yang diberikan kemudahan untuk kita semuanya. Saya mengerti dan tahu bahwa kondisi kita di Taiwan ini mungkin waktunya yang sangat sulit untuk mengambil libur ataupun bisa aktif pada mengikuti acara seminar pada malam hari ini atau mentoring pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tentunya diberikan kemudahan, kelancaran sampai akhir acara. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini guru kita sudah hadir. Mari kita sapa guru kita Bapak Haji Budi Khairi Susanto, SEMM, dengan mengucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah. Saya coba ke laptop ya, biar untuk ada beberapa file yang saya bisa sharing ya. Satu. Baik, salam takzim buat semuanya. Baik, salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba wa amalan shalihan mutaqabbala. Wa ba'da, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Sehat pada hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah khair. Ya, Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Dan tetap semangat. Itu yang harus ada dalam diri kita, ya. Karena tiada daya dan upaya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala semata kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim meskipun lewat dunia virtual, insya Allah akan meningkatkan kita. Syukron Ustadz Akmal atas kesempatannya bisa bertemu bersama-sama di dalam majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua doa-doa yang tadi dipanjatkan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Suhu di mana di sana? Apa masih dingin saja atau sudah berubah? Panas banget. Oh, sekarang panas ya. Masya Allah. Sudah panas membara. Panas Ustaz. Oh, sekarang panas membara ini. Iya, ini sampai habis mandi aja keringatan lagi. Ya? Kalau panas sekali, kalau dingin sekali ya di sana ya. Betul. Baik. Nah, di Indonesia sebenarnya harusnya sudah musim panas, tapi sekarang sudah tidak seperti yang dulu kita menghafal. Dulu kan sekolah itu dihafal kalau antara bulan April sampai Oktober itu kemarau, kemudian bulan Oktober sampai dengan bulan April itu musim hujan. Nah, sekarang udah nggak jelas ya. Ini barusan gerimis. Barusan hujan. Sama di Taiwan juga Pak Ustadz. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi situasinya ketidakstabilan iklim ibaratnya ya. Sama Pak, iya. Ya, baik. Tidak stabil. Masya Allah, baik. Izinkan pada malam hari ini kita akan coba bermuhasabah sejenak untuk menguatkan hati kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri dulu dan sekaligus ingin berkenalan dengan yang hadir dalam kesempatan malam hari ini supaya kita bersama-sama mendapatkan manfaat dan keberkahan dari pertemuan kita. Di Indonesia saat ini pukul 20 lewat 10.
berarti di sana sudah pukul 9 ya. Lewat 9 10. lewat 10. 10. Jadi sama Betul, beda selisihnya 1 jam, Pak. Betul, Nah. selisih 1 jam ya. Nah, nanti dengan Saudi, kalau di Indonesia kita lebih cepat 4 jam kalau dengan Saudi ya. Berarti kalau dengan Taiwan dengan Saudi berarti lebih cepat 3 jam ya Saudi ya. Betul ya? Betul. Lebih kurang begitu. Baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kita insya Allah lebih banyak berdiskusi, lebih banyak sharing antar pengalaman kita masing-masing. Karena begini, dalam yang sering terjadi kesalahpahaman atau kesalahan-kesalahan, kalau itu boleh disebut kesalahan ya, ketika melihat tentang ibadah umroh, wabil khusus ya, umroh atau haji sebenarnya. Nah, ini saya ingin tahu dulu nih dari para jamaah yang berkaitan dengan apa sih yang sebenarnya yang membedakan umroh dengan ibadah-ibadah lainnya, baik yang berkaitan dengan persiapannya, berkaitan dengan cara pandang terhadap ibadah itu sendiri seperti apa gitu ya. Karena kalau kita sepertinya kalau syahadat kayaknya itu sudah automatically ya, artinya kalau bapaknya Islam, ibunya Islam, maka ada sebagian yang nggak perlu syahadat lagi. Tapi ada yang bisa untuk meneguhkan bersahadat ulang, ada yang begitu ya. Kemudian yang kedua sholat. Sholat tuh hampir kalau dulu sekolah mulai kita belajar SD, SMP, SMA pasti itu diperkenalkan atau pasti diajarkan. Kemudian kalau kita ngaji di TPA atau TPQ ya dulu ya, baik itu atau di kiai-kiai yang tradisional itu selalu pelajaran sholat juga menjadi bagian yang diajarkan. Demikian pula dengan zakat, demikian pula dengan puasa. Nah, sementara haji dan umroh tentunya ada satu sedikit perbedaan. Yang paling umum adalah ketika berbicara haji dan umroh, seringkali orang memiliki cara pandang bahwasanya berangkat dari ayat yang ada dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalimat manistato'ah atau istito'ah inilah yang menjadi satu kata penting yang ada di dalam diri kita atau di dalam benak umat Islam pada umumnya, yang berarti memampukan atau kemampuan. Nah, sehingga ketika seseorang kalau ditanya siapa di sini yang ingin haji atau umroh, kalau pertanyaan itu disampaikan kepada semua umat Islam, kira-kira jawabannya apa? Semua ya pengen, Pak. Pasti mau, pasti Mau. pingin. Kenapa kok pingin? Kalau ditanya Pingin kenapa yang kok pingin? Kenapa? Kenapa kok kepingin? Karena itu rukun Islam. Karena rukun Islam. Kalau rukun Islam berarti hukumnya apa? Wajib. 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 Wajib bila mampu. Nah, ini yang seringkali ada catatannya. Wajib bila mampu. Wajib bagi yang mampu. Nah, begitu ditanya balik, Anda mampu apa enggak? Saya kan belum mampu. Sehingga akhirnya seakan-akan kalau saya nggak mampu ya sudah, saya nggak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Karena tidak wajib, ya kalau berangkat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, seakan-akan begitu. Pasrah. Bener nggak ini pandangan yang sementara ini ya umat Islam ya? Ini kita diskusi dulu nih supaya cuma punya cara pandang pijakan yang sama terhadap satu ibadah ini. Iya. Sebagian besar begitu ya. Iya, sebagian umumnya seperti ini yang itu. Perlu kita coba luruskan ya. Ini yang perlu kita coba bantu luruskan bahwasannya tidak seperti itu. Artinya tidak seperti itu apa maksudnya? Kalimat istitoah itu kalimat yang menunjukkan tentang kesungguhan untuk mencapai sesuatu agar mampu. Nah, sekarang flashback ya, flashback. Ini maaf ada jamaah yang laki, ada yang bapak-bapak.
Ini dari tadi suaranya saya dengar perempuan semua ini, selain Ustadz Akmal ya. Haji Ini ada Pak Akmal. Ari, Haji Akmal. ada Pak Ari nih ya, betul. Bunda Ari apa Pak Ari nih? Ada siapa lagi nih? Mbak, Pak, Mbak. Oh Mbak ya. Oh tapi gambarnya soalnya pemain bola laki. Afwan. Rata-rata ibu semua ya, Masya Allah. Iya, Baik, apa? jemaahnya ibu semua ini Ustadz. Bener ya? Wah, itu berarti nggak salah. Betul. Baik, nggak apa-apa. Nah ini, dulu ini buat flashback ya. Ketika seseorang mau memutuskan mau nikah, kita kan dulu rata-rata kalau di usia 25 sampai 30 tahun atau bahkan ada yang di bawah itu, ketika mau nyampaikan ke orang tua, itu kadang posisi kita usia itu usia yang membingungkan. Ya, ada kalanya orang tua bilang, kamu itu sudah dewasa loh, sudah besar loh, tapi kok kayaknya kamu masih begini-begini saja. Tapi begitu kita, Pak, Bu, saya tolong dilamarin dong, saya mau nikah. Kadang orang tua, kamu itu macam-macam, masih kecil, belum apa-apa, sudah berani mau nikah, mau ngelamar anak orang. Kadang begitu. Pernah kalimat itu terdengar nggak? Pernah. Ya, jadi kita sebenarnya kecil apa besar? Besar. Sebenarnya besar. Nah, tetapi ketika kita mau menikah, benar nggak semua kita sudah punya rumah, Belum. sudah punya kendaraan lengkap, sudah punya perabot, sudah pekerjaan yang mapan, sudah semuanya tersedia? Atau Dulu masih sih proses waktu masih awal proses. kali memutuskan menikah? Tapi kalau Masih dibilang, proses. tapi kalau dibilang Anda sebenarnya belum mampu untuk menikah, kira-kira tersinggung nggak? Enggak, memang benar seperti itu, Pak. Tapi kenapa tetap menikah? Ya karena pengen berjuang, harus bisa mencapai. Nah, itu kata pentingnya tadi. Saya senang sekali kata pentingnya tadi. Karena ingin berjuang supaya mampu, Mewujudkan, supaya ya mewujudkan mampan. keinginan, Betul ya? keinginan. Ya. Iya, mewujudkan cita-cita. Kalau saya bekerja sendiri atau berjuang sendiri, akan berbeda ketika berjuang dengan orang lain yang diyakini bisa menjadi mitra hidup kita. Betul gitu ya? Iya. Padahal Jadi secara imam kita. kondisi dianggap belum mampu sebenarnya, masih proses, betul ya? Nah, Betul. tapi karena Tidak bawa apa-apa. keyakinan, tidak bawa apa-apa, tapi tekad yang kuat, ya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, akhirnya terwujud. Coba kalau kalimatnya, menikah bagi yang mampu. Kira-kira gimana? Mungkin ya nggak akan ada yang nikah, Pak. Mungkin nggak bakal ada yang nikah. Nah, gitu. Ini nggak ada keturunan kalau nggak boleh nikah. Kenapa? Gak ada yang berani nikah, jangan-jangan ya, gitu ya. Nah itu, ya. Nah berarti sebenarnya itu yang saya ambil sebagai sebuah analogi atau perumpamaan. Tapi ketika orang berbicara masalah umroh, masalah haji, selalu yang seringkali menjadi hambatan dalam pemikiran. Ini sekali lagi ya, hambatan dalam pemikiran dan pemahaman dianggap bahwasanya itu bagi yang mampu. Sementara dirinya selalu menganggap dirinya belum mampu atau tidak mampu. Supaya apa? Supaya terlepas dari kewajiban untuk dianggap harus berangkat umroh atau haji. Banyak yang masih punya karena pemahaman bagi yang mampu itu selalu menjadi jadi pembicaraannya yaitu selalu bagi yang mampu gitu loh. Betul. Akhirnya sementara dirinya merasa selalu tidak pernah mampu. Itu akhirnya ke sana, bukan ditekankan kepada kemauan. Iya. Padahal yang terpenting itu kemauan. Orang sholat saja harus ke masjid, yang laki-laki. Itu jarak rumah ke masjid sebenarnya nggak jauh. Tapi karena nggak mau, berat nggak? Kalau nggak mau ya berat, tapi kalau dengan keinginannya nggak berat. Ada nggak ketentuan
sholat jamaah di masjid bagi yang mampu. Ada nggak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Puasa bagi yang mampu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa ya ketika giliran haji kok ada kata-kata Harus bagi ada yang kata mampu? mampu. Nah, ini ya. Maaf, Masya Allah. Jadi ini kalau diurut ya, sebenarnya nggak ada di dalam hadis arba'in juga tidak ada. Menunaikan ibadah haji, titik, sudah selesai. Tapi ketika membahas di Al-Qur'annya, manistato'a ilaihi sabilah, yang memiliki kemampuan di dalam perjalanan. Nah, di benak kita, kata-kata mampu selalu ujungnya apa? Duit. Sehingga kalau duit nggak terkumpul, nggak mungkin. Kalau kita nabung, kayaknya nggak mungkin. Padahal yang hari ini, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya perabot, kita punya kelengkapan rumah yang ada dalam kita, handphone bisa lebih dari satu. Itu awalnya tiba-tiba ada, apa awalnya dari yang tidak ada? Dari yang tidak ada. Yang tidak ada dan memaksakan membeli gitu. Nah, paham ya maksudnya? Udah mulai ya, udah mulai sama frekuensinya ya. Berarti sebenarnya umroh dan haji itu bukan keputusannya kita sudah tidak mampu atau belum mampu dulu, tapi berangkat tidak dari memaksakan. Kita mau atau tidak mau. Itu dulu. Kalau kita maunya aja enggak, maunya aja belum punya, maka tidak akan pernah kita mampu. Sekarang kalau even kita punya uang, misalnya kalau di Indonesia misalnya rata-rata sekitar 30 juta misalnya ya, 30-35 juta misalnya ya. Godaannya kan beda lagi. Ini kira-kira enaknya ganti motor apa atau berangkat umroh? Atau benerin rumah. Atau benerin rumah. Atau ganti HP. Handphone ada yang harganya 30 juta nggak? Ada. Ada kalau diturutin. Ganti laptop, ada nggak yang harganya 30-35 juta? Ada kalau mau. Betul ya? Berarti problemnya bukan kita punya atau nggak punya uangnya, tapi bermasalahnya kita mau atau tidak. Dengan kemauannya ya. Itulah challenge, itulah tantangan untuk orang yang mengaku dirinya beriman. Ya. Kalau Allah tahu bahwasanya manusia itu ada yang nggak mampu, tidak akan masuk dalam rukun Islam. Ini pemahaman saya ini. Ya, wallahu a'lam. Artinya nggak akan menjadi memberatkan orang karena Allah sudah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau itu menjadi rukun berarti wajib. Kalau itu wajib berarti akan menjadi tanda petik beban yang harus dilakukan. Sementara Allah tidak akan membebani sesuai dengan kemampuannya. Artinya apa? Pada dasarnya harusnya setiap orang itu mampu. Itu dulu. Coba kita diskusi ya. Nanti boleh supaya nanti clear dulu semuanya. Ya, supaya kita punya keyakinan, supaya kita punya niat yang kuat. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika setelah beliau merenovasi Ka'bah diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada manusia. Serulah manusia supaya dia beribadah di rumahku, di Ka'bah. Nabi Ibrahim, dengan cara apa aku memanggilnya? Udah, kamu sampaikan saja. Nanti aku yang akan mempertemukan dengan hati-hati mereka sehingga akhirnya mereka terpanggil untuk bisa datang. Ya. Jadi orang yang terpanggil dan mau itulah yang dia akan datang sebenarnya. Sehingga digambarkan dalam Al-Qur'an meskipun dalam menggunakan onta kurus ataupun meskipun dalam menggunakan hanya jalan kaki. Iya Pak Ustadz, saya dulu
2 tahun di Ya, Saudi kerja, itu betul. pernah saya udah dibawa sayaroh ke sana sama Mm-mm. majikan selama 2 tahun kerja Masya itu. Allah. Kalau udah mau finish itu kan dibawa ke Mekah, udah pernah saya ke sana. Cuman Masya Allah. sekarang dipikir-pikir saya mikir gini, apalagi yang saya cari, uang ada, saya udah pengen Allah pengen ke Akbar. sana lagi gitu loh. Allah Rindu Akbar. bener-bener. Allah. Allah Masya Akbar. Masya Allah. Allah. Dulu waktu Itulah. kerja saya dibawa majikan. Masya Allah. Ya. Baik. Tapi terkadang justru ketika challenge-nya tuh kadang lebih besar ketika itu tantangannya terhadap diri kita sendiri memang. Betul ya. Kalau orang lain kadang mendorong, menganjurkan, itu kalau dari dalam hati kitanya nggak tergerak juga berat ya. Tapi luar biasa punya satu kerinduan yang besar untuk bisa kembali ke tanah Iya, suci. sampai kadang merinding Pak Ustadz kalau ngelihat yang itu tuh. Saya nangis sendiri, ya Allah, Allah kapan Akbar. saya. Makanya Masya Allah. pas ada iklan saya nggak pikir panjang, udah pengen, udah Masya langsung Allah. saya. Masya Sampai Allah. taruhannya saya sekarang diputus kontrak majikan, saya nggak jadi masalah. Yang penting saya bisa berangkat Allah. gitu aja. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Saya kan finishnya bulan 11. Dikarenakan tadinya ambil tanggal 5, udah izinnya sampai tanggal 16, ternyata mundur 13 sama. Akhirnya dengan sepihak kemarin dengan Diputus. iming-iming tiket dari Saudi mau dibeliin, ternyata nol besar. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa, udah itu aja. Saya nggak Masya nggak Allah. mikirin kalau mikirin uang terus ya nggak bakalan ada habisnya. Udah Allahu kangen Akbar. aja gitu selama Masya di sini. Allah. Dan ada hikmahnya juga mungkin setelah dari sini mungkin benar-benar suci lagi, bersih lagi, biar nggak megang lagi barang-barang yang haram, mungkin saya harus pulang gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa, Insya Allah, Bunda. insya Allah. Bunda. Ya, baik. Ya, Amin. jadi gini, terkadang begini, ya. Ini kita di situ dulu ya. Ini juga meskipun secara tidak langsung bagian dari materi, ya. Jadi gini, kalau kalimat sederhananya itu pemahamannya begini. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, yang tadi juga dibaca ya, salah satu ayatnya yang kita pasti hafal, yaitu ihdinas-syiratal Betul, mustaqim. mustaqim. Iya. Doanya apa itu? Ya Allah, tunjukkan aku Dukunlah ke jalan yang engkau lurus. ridhoi, ya. Apa jalan Shiratal Mustaqim itu apa? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Apa artinya itu? Yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kita refer kepada Al-Quran, siapa mereka yang diberikan jalan-jalan nikmat itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Saya ulangi ya, siapa orang diberikan nikmat itu, yaitu satu, para nabi, para siddiqin, orang yang senantiasa membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian syuhada, orang-orang yang wafat di jalan Allah, dan solihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Amin. Nah, kira-kira 4 kelompok orang ini, mereka mendapatkan ujiannya sedang, ringan, atau berat? Berat. Masya Allah, 4 kelompok ini itu ujiannya luar biasa. Dan sampai dikatakan dalam satu hadis menunjukkan bahwa ujian yang terbesar itu adalah menimpa pada diri seorang nabi. Tapi ingat, kita yang minta loh ya. Siapa yang minta tadi? Ihdinas-syiratal mustaqim, siapa tadi? Kita. Nah, jadi kalau dikasih, maka Menerima. Gitu. Ya, kita kalau nggak merasa, kalau saya pribadi ya, saya pasti bukan kelompok
Nabi, saya pasti bukan kelompok syodikin. Saya pasti tidak termasuk syuhada karena saya masih hidup. Saya juga merasa belum menjadi orang yang soleh. Tapi kenapa Allah kok masih ngasih ujian? Berarti ujian itu adalah shortcut. Shortcut itu jalan pintas. Buat orang-orang yang nggak masuk 4 kelompok ini, tapi supaya tetap bisa mendapatkan jalan yang lurus dan kenikmatan. Apa shortcutnya? Ujian. Karena dengan ujian itulah, tanpa melaksanakan amal soleh, tapi diuji sikap spontan kita seperti apa ketika menghadapi ujian itu, dan ketika kita berhasil, maka itu bagian kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita yang masih, kalau tadi yang 4 kelompok tadi, Masya Allah, sholatnya pasti sempurna. Artinya sempurna itu tepat waktu, di awal waktu. Kalau laki-laki berarti dia selalu berjamaah, tidak akan pernah putus puasa sunnahnya, tidak akan putus sholat sunnahnya, tidak akan terlepas yang namanya infak sodakonya, tidak akan pernah lepas dirinya untuk senantiasa bersyiar di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Amal solehnya pasti luar biasa. Sementara kita masih nol. sholat kadang di awal, kadang di tengah waktu, kadang di akhir waktu, kadang nggak ada masalah apa-apa di jamaah. Kadang hilang. Ada sebagian yang hilang. Masya Allah. Subuh kesiangan, duhur masih kerja, asar nanggung, maghrib di perjalanan, isya kecapean. Kadang situasi itu terjadi nggak sebagian besar umat Islam? Sering di sini. Masya Allah. Ya, jadi kalau dikasih shortcut, dikasih ujian itu ibaratnya dikasih shortcut, dikasih jalan pintas supaya dapat pahala yang besar. Tetap semangat ya, berarti ya. Ya. Semangat Masya banget. Allah. Semangat, Bapak. Insya Allah, insya Allah. Baik. Nah, ini cara pandang yang pertama, yang tadi ya, supaya kita clear sama dulu berkaitan dengan bahwa yang namanya umroh dan haji tidak pada sisi kemampuan, tidak pada sisi finansial, tapi dari sisi kemauan. Kemauan, keinginan. Yang berangkat tahun ini haji, mungkin juga terdengar beritanya, ada sampai di teman-teman di Taiwan, yang dari orang Garut, anak muda, dia meniatkan, ya, mensodakohkan waktu dan uangnya dia gunakan karena nggak bisa sedekah besar, karena nggak bisa berinfak besar dan nggak bisa nabung yang besar, maka dia ikhtiar sedekah sedikit uang itu dia juga mensedekahkan tenaganya dengan cara apa? Membersihkan toilet. Itu WC. orang Sukabumi, Pak Haji. Sukabumi ya, nah, ya Iya. benar. Jadi yang Mas Cecep ya, Bang Cecep ya kalau nggak salah rupanya. Iya. Ya. Akhirnya beliau bisa berangkat haji. Dari mana? Dari Undangan. undangan, bukan dari duitnya. Iya. Pertanyaannya, dari mana kerajaan Saudi bisa tahu sehingga sampai akhirnya mendapat undangan? Dari media sosial. Nah, itu kan wasilahnya. Jalannya. Kalau tidak dilirik, kalau tidak dipanggil oleh Allah, kira-kira bisa nggak terjadi? Nggak bisa. Karena dia yakin. Allah. Nah, sementara di Jawa Timur, ini kejadian real. Ada 31 jamaah yang dia sudah berada di Bandara. asrama haji, tinggal berangkat, tapi karena dia cek kesehatan terakhir tidak lulus, sehingga dia harus ditunda berangkat tahun depan. Coba, tinggal berangkat, nggak pakai antri lagi. Perlengkapan sudah siap, tapi ternyata dia harus tetap berangkat tahun depan. Allah belum mengizinkan. Paham ya poinnya ya? Nah, jadi karenanya Allah itu
itu memanggil mereka yang terpanggil, memanggil mereka yang terpanggil, bukan mereka yang mampu. Yang Allah akan memampukan yang terpanggil, bukan Terpanggil. memanggil orang Wow. yang mampu. Iya ya Pak Haji. Yang mampu belum tentu kalau dipanggil ya nggak nyampe. Mohon maaf ya, nggak semua orang yang di Mekah itu haji loh. Jangan salah paham. Kita kan ngiranya enak ya, tinggal di Mekah pasti akan selalu haji. Enggak. Sama dengan kita di sini, di Indonesia ya. Apakah semua orang yang rumahnya sekitar masjid, sholatnya jamaah di masjid? enggak Enggak. Masya Allah, tinggal 10 langkah tapi berat ya. males. Itu Allahu penyakitnya Akbar. males. Benar ya? Nah, itu menunjukkan apa? Itu yang namanya keikhlasan dan kekuatan niat, itulah yang nomor satu harus ada dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, buat saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mau jamaah ini, yang mau berangkat, tetap butuh riyadhah. Jangan merasa sudah bayar, pasti berangkat. Ingat itu. Ya, Jadi harus saya masrahin diri. mengingatkan mulai sekarang. Ya, karena apa? Banyak hal. Saya pribadi ya, dari beberapa kali berangkat, ini sikap yang harus ada dalam diri kita ya. Tidak boleh pesimis. Aduh, berangkat nggak ya? Aduh, kayaknya nggak bisa saya. Aduh, kayaknya nanti begini, takutnya ini, takutnya itu, takutnya ini. Nggak boleh. Tapi juga tidak boleh overconfident. Overconfident itu berarti terlalu percaya diri bahwasanya gampang, yang penting saya sudah bayar, yang penting paspor sudah siap, yang penting tiket sudah ada, yang penting visa sudah keluar. Enggak. Tidak Belum menjamin selesai. ya, iya. Selama belum pulang kembali kita dari sana, belum ada jaminan kita bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Artinya apa? Tetap tidak boleh ada kecemasan, ketakutan yang menghambat, tapi tidak boleh terlalu overconfident sehingga meremehkan, menganggap mudah, menganggap gampang, Enteng. dan seakan-akan itu pasti akan terjadi. Enggak. Makanya riyadhah. Perlu latihan, perlu menjaga kestabilan hati kita untuk apa? Memantaskan diri bahwasanya kita menjadi tamunya Allah. Allah. Ingat, memantaskan diri agar kita bisa menjadi tamunya Allah. Ibaratnya kita sudah jauh-jauh datang ke satu tempat, kita sudah beli tiketnya, kita sudah pilih baju yang mau kita pakai, tapi begitu nyampe di negara tersebut, di tempat tersebut, di wilayah tersebut, sebabnya kita tidak pernah tahu, tapi pada prinsipnya kita tidak bisa diterima sebagai tamu. Bisa saja itu terjadi. Pernah nggak kita bertamu, sudah jauh-jauh, mungkin sudah janjian, tapi ketika mengkonfirmasi terakhir mungkin lupa, sehingga ketika datang akhirnya nggak ketemu dengan tuan rumahnya. Pernah terjadi? Iya. Masya Allah. Di dunia saja, untuk urusan-urusan dunia saja itu terjadi. Apalagi nanti. Apalagi ini kita bertamu di rumah Allah, Rumah Allah. berarti memantaskan diri kita menjadi tamu Allah. Itu yang harus menjadi riyadhah kita. Sahabat jamaah yang mau berangkat, baik di bulan Oktober, Desember, ataupun di awal puasa misalnya, maka sekian bulan yang akan proses ini, maka gunakan kesempatan itu untuk menata kembali niat kita, mempersiapkan diri kita. Dengan apa? Yang paling penting, dengan ilmu. Nah, pertemuan kita, ini pertemuan yang pertama ya, untuk perkenalan, adalah untuk membuka cara pandang kita dulu terhadap niatan yang akan kita bangun. Sehingga mudah-mudahan istiqomah terbawa
semua apa yang jadi bekal buat diri kita sampai dengan kita bisa berangkat, sampai kita menunaikan ibadah umrohnya di sana, dan sampai kita kembali lagi ke tempat kita berangkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Betul ya? Betul. Pernah dengar Ustadz Yahya Waloni ya, yang wafat beliau ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Beliau mu'alaf, beliau sekarang waktu wafat itu 55 tahun. Beliau wafat 18 tahun yang lalu. Artinya, beliau dengan agama lain berumur sampai 37 tahun. Kemudian mu'alaf 18 tahun. Tetapi bisa jadi yang 18 tahun itu nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan kita-kita yang sudah 37. Islamnya sejak lahir ya. Yang mungkin sekarang usia 30, 40, 50 gitu ya. Mungkin nggak ada artinya dengan 18 tahun yang sudah dilalui oleh Ustadz Yahya Waloni. Sehingga beliau dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang luar biasa. Minimal tanda-tanda husnul khotimahnya itu nampak. Iri itu. Masya Allah, bikin cemburu, betul, iri. Yakin Betul. iri banget. Bikin cemburu. Karena dalam Al-Quran disebutkan begini. Bahwasannya manusia itu ada hal-hal yang dia tidak tahu. Satu, dia nggak tahu kapan akan hujan. Orang melihat lihat kalau ada ramalan cuaca itu kan ini namanya bukan ramalan, itu adalah perakiraan. Secara algoritma kalau arah angin begini, kalau ketebalan awan begini, kalau kondisi cuacanya begini, maka biasanya hujan, makanya diperkirakan berawan, diperkirakan hujan, diperkirakan panas. Tapi apakah pasti turun hujan? Enggak. Tidak. Karena Allah yang menurunkan hujan. Itu satu, yang orang nggak tahu. Yang kedua, manusia juga tidak pernah tahu janin yang akan dia lahirkan laki-laki atau perempuan. Kalau lebih banyak makan vegetarian, katanya begitu ya, itu maka janinnya bisa ke perempuan. Kalau lebih banyak makan protein, janinnya bisa ke laki-laki. Tidak menjamin. Tapi ternyata nggak menjamin. Bahkan yang sudah di USG bisa, ya. Iya. Kayaknya cowok nih, waduh dibeliin baju warna biru, kamarnya dicat biru, semua ornamennya biru. Begitu lahir ternyata perempuan. Nah, bisa begitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang orang juga tidak tahu di mana dia nanti akan wafat. Iya. Nah, berarti ada 3 hal ketika kita melihat fenomena wafat. Satu, manusia tidak pernah tahu kapan dia wafat. Betul ya? Betul. Meskipun sudah ada vonis dokter akibat dari stadium penyakit yang kronis sekalipun, manusia tidak bisa. Misalnya, kanker saudara sudah dalam stadium 4, maka sekitar 3-6 bulan sudah nggak ada umur. Nggak bisa dipastikan. Saya punya teman sudah divonis, berikutnya baru wafat. Kenapa? Karena manusia nggak bisa. Kenapa kok masih punya spirit of life yang besar? Karena ya manusia beda-beda ternyata. Dan Allah yang paling berhak tahu kapannya. Dan kita nggak pernah tahu kapannya. Itu satu. Yang kedua, kita tidak pernah tahu di mana kita akan wafat. Baik di mana pengertiannya di negara, ataupun di mana dalam pengertiannya tempatnya di mana. Apakah sedang di masjid, apakah di kantor, apakah di rumah, ataukah di rumah sakit, atau di perjalanan, atau di kendaraan, nggak ada yang tahu. Dan yang ketiga, manusia tidak tahu sedang apa dia saat meninggal.
Oleh karena itu, 3 hal itu harus menjadi satu pelajaran buat diri kita. Ketika kita hendak melakukan satu aktivitas apapun, pikirkan kalau sampai 3 hal itu terjadi. Kapannya kita nggak tahu, jangan-jangan itu saat ajal kita. Yang kemarin ada crash pesawat India, 242 penumpang, ada satu yang selamat. Kalau belum ajal. Bisa begitu ya? Iya. Kalau Allah belum Padahal, nggak berkehendak ya begitu. padahal pesawat loh itu. Artinya secara opportunity-nya itu kecil banget kalau selamat gitu ya. Tapi ya itu, wallahu alam, bisa aja. Waktu yang Korea juga begitu ya. Korea itu pernah terjadi. Ternyata ada beberapa 2 atau 3 pramugari dan beberapa penumpang yang masih hidup. Karena dia duduknya ada di belakang pada saat itu. Yang biasanya di tengah, dia saat itu qadarullah nggak tahu dia duduknya di belakang, sehingga ketika terjadi crash di bagian belakang itu aman dan dia akhirnya selamat. Qadarullah. Nah, makanya 3 hal ini penting. Jangan sampai kita waktunya nggak tahu. Oleh karena itu kita di mananya, jangan sampai kita menuju di tempat-tempat yang itu minimal menjadi fitnah yang tidak baik. Jangan-jangan itu tempat di mana kita wafat. Maaf ya, di tempat karaoke misalnya. Padahal tempat karaoke kan sebenarnya netral-netral aja. Tapi sebagian menganggap itu sebagai tempat yang kurang baik, kira-kira Baik. begitu. Maksudnya. Ya, coba jangan-jangan pas kita pas bawain lagu, pas apa, ternyata kita wafat di situ. Minimal jadi fitnah, minimal. Coba seorang ustadz meninggal di tempat karaoke, kira-kira gimana ya? Aneh. Bisa minimal jadi fitnah. Bisa jadi beliau di situ sedang ngasih tausiah, bisa jadi. Tapi kan tetap jadi fitnah. Apalagi nggak sedang tausiah ya. Orang kan juga akhirnya berprasangka, oh ini kalau ustadznya nggak pernah ke karaoke nggak mungkin diundang kan gitu. Nah yang ketiga, sedang apa? Nah kalimat sedang apa ini yang kadang buat saya pribadi itu, Insya Allah khawatir. Kan kita kadang ketika melakukan kedosaan itu di saat kesendirian apa saat bersama-sama banyak orang. Banyak orang itu baru Melakukan kedosaan itu seringkali kita lakukan secara sendirian atau bersama-sama. Saat sendirian atau saat Ya, bersama-sama banyak biasanya orang. saat sendirian Pak Ustadz. Nah, itu yang uncontrol loh. tak sendiri. Karena Jangan-jangan dia pas pikir kan kita nggak ada yang ngelihat. betul. Padahal itu saat-saat kritis, jangan-jangan Kita pada saat mati hari kita itu. sendiri kita mati dalam keadaan melakukan kedosaan. Kesalahan, iya. Makanya 3 hal itu yang harus kita jaga. Berarti ketika nanti kita di perjalanan umroh, makanya setiap perjalanan mulai hari ini sampai nanti benar-benar bisa berangkat dan balik lagi, kita jaga dari 3 hal itu. Kalau mau melakukan apapun, pikirkan 3 hal itu. Ayo daripada suntuk ya, suntuk atau capek atau lelah, kita main deh di sana. Misalnya ya, dicek dulu di tempatnya ini, tempatnya baik apa enggak ini, gitu. Enggak, kita gak ngapa-ngapain kok, kita cuma hati-hati, minimal jadi fitnah nanti, gitu maksudnya ya. Tapi bayangkan tadi Ustadz Waloni ya, kita jadi Masya Allah, betul-betul kita cemburu. Wafatnya di hari Jumat, itu sudah jaminan wafat hari Jumat itu dia terbebas dari siksa kubur. Wafatnya persis saat orang Jumratul Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah buat yang haji dan memotong hewan kurban buat mereka yang tidak sedang berhaji. Yang ketiga, pas hari Jumat pula. Lalu di mana tempatnya? Di masjid, tempat sujud. Sedang apa? Sedang khutbah Jumat. Allahu Akbar. Kadangkala ada orang yang wafatnya di masjid, tapi ternyata dia sedang apa? Sedang mencuri kotak amal karena dipukuli oleh jamaah.
Coba, bener meninggalnya di masjid sih, bagus tempatnya, tapi sedang apanya? Ternyata sedang mengambil barang masjid. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, 3 hal itu mudah-mudahan menjadi pesan buat diri kita masing-masing. Dan ketika kita berangkat umroh itu, kalau saya pribadi ya, cita-cita saya wafat itu kalau bisa di Madinah. Oh. Kenapa? Di Karena rumah Allah. saya nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Minimal makam saya tidak jauh dengan makam Di Rasulullah. Rasulullah. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasannya ada dikala saat nanti hari kiamat 2 tempat yang dia hancurnya terakhir, yaitu Mekah dan Madinah. Dan ketika dibangkitkan, tentunya ketika Rasulullah SAW dibangkitkan lebih dulu, berarti di Madinah dibangkitkannya lebih dulu. Masya Allah. Sehingga saya selalu berujar ketika saya habis di Masjid Nabawi, berkesempatan bisa masuk makam Jannatul Baqi, maka saya bukan bersumpah ya, tapi saya selalu mengafirmasi. Ini kayaknya berserah coupling diri. saya di sini. Ini kayaknya coupling saya di sini, Insya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, karena itu adalah tempat yang terindah. Jadi jangan mikirin, oh saya mati dikubur di kampung halaman. Tuh, hari gini sih mikirnya kampung halaman. Ya, kan banyak orang ngerepotin yang hidup, jadi akhirnya kasihan gitu maksudnya ya. Gitu, karena memang pada dasarnya wafat mah di mana aja. Sekarang Mbak Maimun itu Masya Allah masjid. Sampai hari ini beliau masih di Ma'lah, di Jannatul Ma'lah beliau. Karena waktu mau dipindahkan ternyata qadarullah secara jasa dia beliau masih utuh. Allahu Akbar. Tuh, coba di dunia saja sudah nampak ya. Nah, tentunya kita berharap kain-kain ihram kita itu kita dalam keadaan menjadi saksi di saat kita wafat. Amin ya Allah. Jika kita tidak bisa wafat di dalam keadaan umroh atau haji, karena keistimewaan barang siapa yang wafat dalam keadaan umroh atau haji, maka dia dibangkitkan dengan keadaan tetap bertalbiyah kepada Allah. Bayangkan orang lain sibuk, bingung ini kejadiannya apa, setelah dia dibangkitkan dari alam kubur, orang-orang yang wafat dalam keadaan berihram, dia bangun dalam keadaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Segala puja dan puji bagimu ya Allah. Engkaulah yang maha menguasai. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Di saat orang bingung, panik, dibangkitkan dari alam kubur ketika kiamat, maka orang-orang yang wafat dengan pakaian ihramnya itu, dia justru sedang bertalbiyah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari renungan awal ini bisa menjadi perhatian buat kita semua. Dari Ustadz Akmal, jadi ini saya pikir buat satu pembuka dulu ya. Siap. Iya, Sesi perkenalan. Terima kasih Mudah-mudahan pencerahannya. jadi pembuka hati buat kita semua, wabil khusus buat saya pribadi. Sebagai manusia biasa pasti banyak kurangnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada beberapa pertanyaan barangkali nanti apa tentang yang dibahas atau tentang apapun nanti bisa kita diskusikan sampai pukul 10 ya, betul? Ya, betul Ustaz. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita dengarkan petuah-petuah dan kata pembukanya juga lumayan panjang dan bagus untuk ilmunya untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu
yang ingin bertanya tentang hal apa saja, baik tentang mentoring ataupun masalah ada permasalahan yang mungkin belum tersampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, silahkan disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Monggo nanti disebutkan pertanyaannya dan namanya. Oke, monggo Ibu, silakan. Baik, ada yang bertanya? Ibu Mirna? Bu Nikmah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Akmal, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini kan masih baru pertama kali ya umroh. Insya Allah kalau Allah izinkan. Mudah-mudahan Amin. kita semua dikasih kelancaran. Amin, amin. 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 Yang ingin saya tanyakan apa aja yang ingin dibawa atau yang mungkin yang penting-pentingnya aja supaya intinya barokah gitu istilahnya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima Masya Allah. kasih. Baik. Dengan Bunda siapa? Afwan? Mirna, Tuh, Bunda Mirna. Baik, terima kasih Bunda Mirna ya. izin Baik. dimut aja neneknya. Oh, siap. Baik. Bekal apa yang terbaik? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa takwa itu? Ternyata di dalam Al-Quran menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu, ya, nomor satu adalah mereka yang senantiasa meninfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Yang kedua, orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Yang ketiga, orang-orang yang bisa memaafkan, wa'afina 'anil nas. Nah, itu ya, itu implementasinya. Artinya bahwa ya, kalau yang ini jadi ada bekal yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya non fisik, ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Nah, oleh karenanya yang sifatnya non materi berarti yang terpenting adalah tentang ilmu atas apa yang akan kita laksanakan. Kenapa perlu ada manasik itu? Tujuannya adalah agar kita memiliki bekal keilmuan yang benar terhadap sebelum kita menunaikan ibadah umroh. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Umroh itu sebenarnya ya ibadah yang jamaah apa munfarid, bersama-sama atau sendiri. Ayo, jamaah apa sendiri? Umroh dan haji itu. Sendiri Ustadz. Nah, sebenarnya munfarid. Tapi banyak orang nganggap ibadah umroh itu adalah ibadah jamaah. Sehingga apa? Mengandalkan mutawifnya. Nanti doanya gimana? Udah ngaminin mutawif aja. Nggak ada. Nggak ada seperti doa berjamaah. Nggak ada. Terus kalau nggak hafal doanya apa? Doanya apa saja. Makanya perlunya ilmu begitu. Itu kan ada tapi di buku panduan itu putaran pertama baca doa apa, putaran kedua ada gitu ya. Nah, padahal nggak harus begitu. Ya. Kalau kita sudah selesai dengan apa ini ya, dengan doa-doa kita, kalau kita selesai dengan keperluan yang kita panjatkan, silakan. Itu tak pertanda buat membantu mutawif untuk menghitung sudah berapa putaran. Karena kalau kita saking khusyuknya kadang nggak perhati ini udah berapa ini ya tadi ya, atau lupa ngasih tanda berapa putarannya. Nah, jadi padahal nanti kita akan belajar tentang apa doa putaran pertamanya buat diri kita. Sehingga sama dengan waktu kita sholat. Waktu kita sholat, ketika sudah selesai kita berdoa,
memang betul ada imam yang membaca doa untuk secara jamaah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu boleh. Tetapi ada doa yang untuk personal yang ingin kita panjatkan. Nah, sama. Nanti di dalamnya juga begitu. Jadi sekali lagi, bekal kalau ditanya itu tentunya bekal takwa, keilmuan itu yang jauh lebih penting dibandingkan nanti dengan bekal-bekal secara fisik. Kalau secara fisik insya Allah nanti di manasik itu akan disampaikan kembali. Nggak boleh lupa bawa koper, nggak boleh lupa bawa baju ini, yang ini nggak boleh dibawa, yang ini nggak boleh masuk bagasi, yang ini nggak boleh masuk kabin, dan sebagainya. Itu lebih mudah. Tapi paling penting sekali lagi, buat kita adalah bekal ilmu dan takwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Bina pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz Afwan. sehat selalu ilmunya. Masya Allah. Afwan. Syukron, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini kita waktukan izin Ustadz, satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Tafadhol. Baik, selanjutnya sahabatku, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya, silakan Bu Murniasih atau Mas Taufik, Ibu Yustiasmi, silakan. Masih hadir ini Bu Murniasih? Nah. Baik, ada yang lain pertanyaan? Disimpan dulu mungkin. Baik, disimpan dulu berarti ya. Siap. Baik, izin Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, telah kita ikuti materi pada malam hari ini yang diawali dengan kita perkenalan dan pertemuan pertama. Alhamdulillah sudah banyak yang kita dapatkan, yang telah disampaikan dan kita simpan dalam catatan buku kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tentunya untuk memberikan keberkahan, minta keberkahan pada malam hari ini. Kita minta izin doanya untuk Ustadz menutup acara ini dengan doa, karena tadi kita diawali dengan tawasul. Mohon izin untuk menutup dengan doanya Ustadz. Demikian. Baik, sejenak mari kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala kita sebagai wujud ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami bersama-sama dengan rasa tunduk dan tawadhu di hadapan-Mu ya Allah, dengan segala limpahan rasa syukur kami atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami. Allahumma ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai untuk bersyukur. Allahumma ya Allah, malam hari ini adalah ikhtiar kami untuk mempersiapkan diri kami sebelum berangkat menjalankan ibadah umroh ya Allah. Jadikan umroh kami umroh yang mabrur dan mabrurah, makbul dan makbulah. Berikanlah kesehatan pada kami, kekuatan iman Islam serta keistiqomahan hingga sampai kita berangkat ke tanah suci dan kita melaksanakan semua kaifiah serta manasik hajinya, dan sampai kita bisa kembali ke tempat semula dengan selamat, dengan lancar dan baik. Allahumma ya Allah, jadikan ini kesempatan bukan umroh yang pertama dan yang terakhir. Berikanlah izin agar kami senantiasa bisa bertemu di Baitullah ya Allah. Allahumma ya Allah, dan apabila Engkau tidak pertemukan dengan Baitullah, maka gantilah dengan surgamu. Allahumma ya Allah, anugerahkan kesehatan, nikmatan dan Islam pada diri kami ya Allah. Ampuni kami jika kami masih banyak dosa dan salah ya Allah. Pantaskan kami menjadi hamba-Mu yang pantas menjadi tamu-Mu di Baitullah ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya padamu kami menyembah, hanya kepada Pula kami mohon pertolongan. Rabbana
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل Amin. علينا إصرا كما حملته على الذين من Amin قبلنا ya Allah. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف Amin ya Allah. عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا Amin ya ظلمنا Allah. أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا Amin آتنا ya في Allah. الدنيا حسنة وفي الآخرة Amin ya Allah. حسنة وقنا عذاب النار والحمد Amin. لله رب العالمين بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال مفاهيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلوا على النبي محمد. Terima kasih Baik. semuanya. Salam buat semuanya, sehat selalu. Sampai ketemu insya Allah. Mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian niat kuat 7 amalan jalur langit meraih Allah dalam mentoring pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk melaksanakan 7 amalan kuat jalur langit merayu Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, saya yang bertugas pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf apabila banyak-banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih semuanya. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya Bapak Ibu. Baik, Pak. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Ahmad.